Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sitiani Kamia, peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut 2021 PPSDM Regional Bandung, Angkatan 16, Kelompok 3. Saya akan memaparkan mind map yang sudah saya buat. Silakan disimak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Saya akan membahas wawasan kebangsaan terlebih dahulu. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada 6 titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama adalah tanggal 20 Mei 1908, yaitu berdirinya organisasi Budi Utomo. Yang kedua, berdirinya Perhimpunan Indonesia atau PI pada tanggal 25 Oktober 1908. Yang ketiga, pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Yang keempat, pada 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Selanjutnya, pada 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dan yang keenam, PPKI terbentuk pada 7 Agustus 1945. Ada 4 konsensus dasar yang perlu kita ketahui, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Menurut Yudi Latif, setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Yang akan dibahas selanjutnya adalah identitas bangsa Indonesia, yaitu bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut Sang Merah Putih. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara terdapat dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya, Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Selanjutnya, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai struktur kelembagaan negara, di mana yang paling tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di bawahnya ada BPK, Presiden atau Wakil Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, dan MK. Yang di mana di bawahnya juga ada anggota-anggota yang lain seperti KPU, Bank Sentral, Kementerian Negara,
lalu badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Selanjutnya, KY atau Komisi Yudisial. Di bawah BPK ada perwakilan BPK provinsi. Kemudian, di bawah Presiden dan Wakil Presiden ada Pemda Provinsi, KPD, DPRD, Pemda Kabupaten atau Kota, KPD, dan DPRD. Di bawah MA dan MK ada lingkungan peradilan, umum, agama, militer, dan TUN. Materi selanjutnya adalah mengenai bela negara. Apa sih yang dimaksud dengan bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Hari Bela Negara ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara tanggal 18 Desember 2006 dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal tersebut terbentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara serta bahwa dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Ada 5 nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, implementasi bela negara sebagai ASN. Nilai-nilai dasar ASN diantaranya adalah memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, dan sebagainya. Lalu, fungsi ASN, yaitu yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.